Halo teman-teman, selamat datang di video podcast with me Lukman Hanafi. Sebuah kebanggaan bagi Lukman Hanafi bisa kembali lagi berkonten di video podcast. Dan untuk kali ini, video podcast ini adalah video podcast special episode. Oke, jadi video podcast episode spesial ini gue mau ngomongin sesuatu hal yang cukup bukan segmented sih, di ranah yang memang tidak luas. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast, video podcast di Noise maupun di Spotify, kalian nggak akan nemu episode ini. Jadi episode ini hanya ada di YouTube saja. Jadi kalian mesti mempersiapkan kuota yang cukup gede karena mesti ngeloading gambar juga, nggak cuma audio gitu ya kan. Jadi ya itulah kendalanya. Karena jujur aja, gue pengen ngomongin ini tuh lebih luas, cuman karena gue pikir-pikir ini bahasanya cukup internal, jadi menurut gue hanya akan ada di platform tertentu saja yang bisa menikmati episode kali ini. Jadi ya udah, itu aja. Podcast kali ini karena ini di up atau dirilis pada 15 Desember 2022, maka bahasanya buat gue bukan spesial. Ini kayak apa ya namanya, setiap 15 Desember tuh gue ada budaya tahunannya, itu adalah ngomongin tentang SMA. Jadi video podcast kali ini gue mau ngomongin soal SMA tercinta. Kenapa? Karena 15 Desember 2022 ini SMA tercinta menginjak usia ke 39 tahun. Tua ya, buat gue sih enggak, karena kalau dari mindset gue tuh usia 39 adalah usia dimana orang tuh lagi produktifnya gitu. Mungkin usia yang udah mulai menurun secara produktivitas mungkin sekitar 45 ke atas. 39 tuh masih oke buat gue. Jadi semoga aja juga tetap jaya juga ya maksudnya. Semoga semakin jaya juga gitu. Karena kayaknya kejayaan sebuah lembaga atau kejayaan sesuatu hal itu tidak dilihat dari umur sih, tapi dilihat dari bagaimana kerja kerasnya, bagaimana inovasi yang diberikan begitu. Jadi harapannya semoga semakin lama semakin jaya aja gitu ya SMA tercinta. Oke. Gue mau ngomongin tentang SMA gue di tahun 39 tahun ini. Tapi mungkin gue ceritain dulu atau gue bahas dulu awal mula kenapa gue akhirnya pengen banget bikin special episode ini, terutama ngomongin SMA. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena entah kenapa ini yang gue rasain ya. Kalau ngomongin zaman-zaman sekolah itu tuh seru aja. Ini kalau gue ya, karena kembali lagi pengalaman tiap manusia beda-beda ya kan. Pengalaman tiap human itu beda-beda kalau ngomongin soal zaman-zaman sekolah. Ada yang zaman sekolahnya menyenangkan, ada yang zaman sekolahnya menyedihkan, ada zaman sekolah itu menakutkan dan menyeramkan, whatever is this. Yang pastinya setiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Kalau gue sendiri pengalaman dengan SMA tuh ya fine aja gitu, fine aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi emang gue sangat nyaman untuk ngomongin tentang hal ini. Jadi gitu. Itu yang pertama, karena emang gue seneng dan nyaman ngobrolin dengan zaman SMA, karena memang pengalaman berharga gue, dan gue abadikan dalam film 3 tahun yang berharga yang menurut gue sampah banget. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah karena entah kenapa gue tuh sebenarnya gini, sejak bulan Agustus tuh gue udah punya kepikiran untuk bikin konten ngomongin soal SMA. Oke. Jadi di beberapa bulan sebelum Desember 2022 ya, gue tuh udah nyiapin banyak hal gitu untuk dibahas, terutama untuk kalau ngomongin SMA ya. Ada banyak banget hal yang pengen gue bahas. Salah satunya adalah tentang perkembangan SMA di tahun 2022 saat itu. 2022 ini gitu. Di bulan Agustus, karena kebetulan nih, jadi kejadiannya kenapa gimana gue melakukan persiapan tersebut. Jadi saat itu bulan Agustus kakak gue itu dapat amanat atau diberikan kepercayaan untuk ngajar, atau yang ngajar, istilahnya ngajar ya, buat ngebimbing salah satu siswa SMA di sana yang kebetulan lolos ke tahap masuk ke atau lolos ke Olimpiade Sains tingkat provinsi. Nah, kakak gue karena kebetulan juga pembimbing teman-teman yang Olimpiade juga, jadi ya udah SMA gue tuh
entah SMA gue atau ada salah satu orang yang memang merekomendasikan kakak gue untuk ngajarin anak ini. Jadi ya akhirnya diterima lah, dan gue seneng dong. Kakak gue mau kakak gue dapat apa sih namanya, dapat permintaan buat ngajar anak olim di SMA tercinta gitu kan. Ya udah, dengan kesempatan itulah gue datang ke sekolah itu dengan dalih jemput kakak. Walaupun sangat bodoh sekali. Kalau misalkan ngejemput kan, maksudnya ini nih, kalau misalkan istilah jemput itu pasti kayak kesannya tuh gue bawa kendaraan pribadi. Sedangkan gue kalau pakai motor pun nggak bisa. Gue nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil. Ngapain kok gue bawa mobil gitu? Gue punya mobil. Jadi gue benar-benar nggak bisa pakai alat transportasi atau kendaraan gitu. Jadi yang gue lakukan ya udah pakai angkutan umum aja, naik bis gitu. Dalihnya adalah jemput kakak. Walaupun orang satpam tahu kalau gue tuh sebenarnya niatnya mau main aja gitu. Walaupun sebenarnya dalam niat gue pun juga gue pengen jemput kakak gue juga gitu. Jadi kebetulan bulan Agustus kakak gue ngajar, disitulah gue menggunakan dalih menjemput kakak untuk melakukan riset. Riset dalam artian bukan riset untuk apapun ya riset buat konten selanjutnya gitu. Kalau misalkan tahun 2022 di 15 Desember tiap tahunnya gitu, gue kan suka ngebahas hal-hal tertentu tentang SMA gitu kan. Nah, untuk tahun 2022 gue mau ngomongin apa nih? Nah, gue riset ternyata ya udah gue dapat banyak banget, ya udah selesai. Setelah itu ya udah. Gitu aja. Itu karena jadi gue pengen ngomongin SMA itu alasan yang kedua adalah karena gue dapat pengalaman banyak dari riset yang gue lakukan bulan Agustus 2022 yang lalu. Alasan selanjutnya ini yang paling krusial sih, bukan paling krusial, ini mungkin alasan yang baru-baru ini gue dapetin, yaitu adalah karena teman gue. Jadi gini, gue punya teman akrab banget. Kalau lo tanya teman lo yang mana, temen gue yang pernah jadi tamu atau jadi temen ngobrol gue di video podcast episode 1 di sesi kedua. Nah, dia karena kan kita kan udah kenal lama, bahkan nggak zaman SMA, kita udah kenal dari kita kecil, dari zaman TK ya. Dari zaman TK, SD kita pisah, SMA bener-bener akrab banget. Nah, dia, karena kita kan udah kadang kenal dan punya nomor WA masing-masing, kita simpan masing-masing kan. Gue ngelihat dia tuh ngeposting story di IG maupun di WA itu postingan video lawas gue yang ada di YouTube. Kalau nggak salah itu tutorial senam. Kalau teman-teman mau tahu video tutorial senam itu ada di mana, kalian bisa cek aja di YouTube Lukman Istirahat Media. Cek di playlist, klik di playlist. Namanya adalah hasil karya LH Petik S. Kalian bisa cek aja di sana. Nah, cek. Oke, lanjut. Gue perlu ceritain nggak sih awal-awal kenapa gue bikin video itu? Ya mungkin gue ceritain singkat ya. Jadi video itu sebenarnya kalau kalian lihat tutorial senam tuh ada dua. Ada tutorial senam versi Lukman, ada tutorial senam versi Dinda. Nah, dua versi itu gue upload dan pastinya udah dapat izin dong. Udah dapat izin dari anak-anak. Buat dengan dalih pengarsipan. Walaupun sebenarnya pasti kalian agak mikir-mikir, pengarsipan kok di publik sih? Ya emang salah. Aneh dulu. Ya pengarsipan, ya kembali lagi, bener kan? Niat gue adalah pengarsipan. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk narsisisme sih. Tapi siapa orang yang mau narsis melihat tutorial senam kita yang pada saat itu jelek banget? Kalau gue bilang jelek banget, udah mah jelek, senam kita juga gak terlalu bagus, editingnya pun juga jelek gitu. Udah ya. Bukan gue mau menyakiti hati teman-teman yang satu kelompok sama gue, enggak. Tapi jujur aja, kalau misalkan lu zaman segitu lu lihat bagus, oke. Tapi lu ada ngerasa geli gak sih lihat video zaman dulu gitu, yang sebenarnya kalau misalkan lihat zaman sekarang, lu bisa emphasize lagi lo, gerakannya bisa lebih bagus lagi. Tapi yang terjadi ya seperti itu aja gitu. Kalau kalian penasaran, lihat aja videonya. Itu video tugas
tugas olahraga, mata pelajaran olahraga, di mana kita memang diminta untuk bikin tutorial senam gitu. BTW, kalau kalian dengar suara kayak gini, itu gue lagi ambil kipasan. Jujur aja gerah banget gue. Oke, lanjut. Itu informasi sekedar gitu ya. Jadi itu latar belakang kenapa gue akhirnya mau ngomongin tentang SMA, dan ini gue bikin special episode di tanggal 15 Desember ini karena yang pertama adalah memang itu udah event tahunan ya pastinya, udah event tahunan. Kemudian yang kedua adalah karena gue kebetulan bulan Agustus kakak gue diminta untuk ngajar di sana, dan gue menggunakan dalih ngejemput kakak gue untuk melakukan riset. Dan yang ketiga adalah karena itu tadi teman gue tuh ngeposting story di WA maupun di IG video lawas gue gitu. Kemudian lanjut lagi, gue pengen ngomongin soal awal-awal akhirnya event tahunan tiap tanggal 15 Desember itu selalu gue siapkan entah konten spesial atau apapun begitu. Jadi awal mula terjadi di tahun 2020. Di tahun 2020 gua saat itu ya 2020 tuh lagi Covid kan lagi gencar-gencarnya gitu. Dan kita ya udah pastinya patuhi protokol kesehatan ya. Jadi kejadiannya 2020, saat itu gua ngambil berbagai hal untuk gue jadiin konten, bukan konten sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tanya tahun 2020 emang lu bikin apa? Gua bikin semacam foto galeri bentuknya carousel di Instagram. Teman-teman bisa cek aja itu postingan itu ada di Instagram gua di @hanafilukman. Kalian cek aja, di situ ada postingan latarnya biru, ada tulisan dinasti, Dis Natalis for a New Transformation, kalau nggak salah disingkat dinasti. Kalian bisa cek aja di sana, ada kok. Oke. Kemudian udah, itu kejadiannya 2020 seminggu sebelum tanggal 15, berarti tanggal 8 Desember 2020. Karena saat itu masih Covid, pastikan protokol kesehatan ketat banget ya. Dan di bulan Desember pun juga simulasi PTM ya, pembelajaran tatap muka juga berlangsung saat itu. Jadi ya udah, mumpung ada orang di sana lagi ada kegiatan juga orang-orang di sekolah, ya udah gue langsung aja ke sana. Gue datengin terus gue pastinya disambut dengan satpam yang meminta kita buat cuci tangan dulu. Ya udah, cuci tangan. Karena di setiap jadi uniknya itu di setiap sisi kiri kanan kalau misalkan di gerbang masuk kan ada bagian kiri kanan kiri maupun kanan jalan itu pasti ada apa sih namanya, tempat untuk cuci tangan. Ya udah, gue cuci tangan aja di sana. Setelah itu kita periksa pakai termogan, suhunya ngepas. Oke, kemudian kita disuruh untuk scan Peduli Lindungi yang sampai sekarang gue masih bingung. Emang apa fungsi Peduli Lindungi yang sebenarnya gitu, selain untuk ngambil sertifikat vaksin ya, yang kayaknya entah zaman sekarang kayaknya masih berlaku sih, cuman untuk apa aja gitu. Karena kalau ngomongin nge-track kan bisa pakai fitur GPS, bisa pakai fitur GPS. Kenapa harus pakai Peduli Lindungi, yang dimana aplikasi Peduli Lindungi itu nggak ada izin nggak ada penggunaan GPS-nya sama sekali. Kita cuma pakai data internet, scan QR, selesai, kita ada di mana. Itu aja yang jadi pemikiran gue. Tapi udahlah, gue nggak mau ngomongin soal Peduli Lindungi, ntar dibilangnya ngomongin pemerintah lagi. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, karena kebetulan juga satpam yang menghampiri gua itu sebenarnya ya, kita memang udah kenal, tapi bedanya di saat gua masih sekolah, saat itu masih di bangku sekolah SMA saat itu. Nah, mas-mas ini yang jadi satpam ini sebelumnya kerja jadi petugas kebersihan. Jadi beliau jadi petugas kebersihan dan memang akrab banget sering ngobrol sama anak-anak begitu, anak-anak seperti kami gitu saat itu.
Ya ketika dia lihat gua ya, ya dia langsung aja, "Weh Lukman, gimana kabarnya?" Weh, gitu. Kita akrab juga karena memang di Facebook kita juga temenan gitu. Kita temenan di Facebook juga. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Apalagi beliau pun juga tahu kalau gue ngonten di YouTube. Jadi kita jadi dia ngobrol-ngobrol bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng ngomongin soal YouTube dan yang lain-lainnya. Terus kemudian kita udah ngobrol panjang, kemudian gue terus kemudian ada suatu momen di mana dia tanya ke gue, "Men, mau ngapain ada perlu apa ke sini? Main-main atau mau main apa gimana?" Terus gue bilang, ya selain ya sebenarnya pengen main sih, cuman pengen sekalian itu juga mau take foto juga, mau ngambil foto di beberapa tempat aja di SMA ini, mau dibikin konten juga, tapi bukan ya konten dan dokumentasi aja begitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan ada urusan dengan sekolah, kalau misalkan entah lo mau ngajuin lowongan pekerjaan, atau lo mau magang, atau lo mau lagi ada keperluan, istilahnya keperluan dengan sekolah, ya kalau lo datang ke sana nggak akan ada apa-apa, dipersilakan dengan mudah. Tapi karena memang alasan gue adalah untuk bikin konten dan cuman ngambil foto doang, ya kita dikasih waktu pastinya. Kita diperbolehkan dan diizinkan untuk masuk, tapi kita dikasih waktu batasan 15 menit. Jadi kita dikasih waktu 15 menit, ya udah kita pakai aja 15 menit masuk ke lingkungan sekolah. Dan kita masuk di lobi. Langsung tempat awal atau bagian awal yang gue temui yaitu adalah tempat yang disebut dengan air mancur, yang sebenarnya bukan suatu hal yang spesial, karena kalau ngomongin air mancur, kabupaten pun di alun-alun kabupaten pun ada air mancur juga. Belakang rumah gue pun juga ada air mancur, kolam ikan, ya kan. Ya, gak terlalu spesial. Cuman kenapa gue bilang ini cukup wow gitu? Karena gini, di zaman sebelum 2020, zaman gue masih SMA ya, masih sekolah, tempat itu sebenarnya kayak tempat lapangan hijau biasa, dan ada tempat kayak gundukan pasir yang biasanya dipakai untuk teman-teman atau anak-anak penilaian ataupun latihan lompat jauh. Jadi kalau teman-teman belajar olahraga, ya belajar di mata pelajaran olahraga itu ada materi lompat jauh. Tapi entah ya, ini setiap sekolah beda-beda, tapi kalau gue ada gitu, karena memang ada fasilitasnya kayak gundukan pasir gitu, dan ada jalur roads atau ada jalurnya gitu, dimana kita ntar lari, kemudian ntar kita ke titik tumpu, kemudian akhirnya kita lompat. Nah itu gundukan pasir itu kayak gitu ya, kayak gitu bentuk lapangannya, cuma lapangan hijau, clean hijau, dan juga ada gundukan pasir yang biasa dipakai untuk lompat jauh. Ternyata di tahun 2020 dirubah menjadi taman yang ada air mancurnya. Yes, bukan suatu hal yang spesial, tapi menarik aja begitu, karena tempat itu yang dulunya tempat lompat jauh akhirnya jadi tempat untuk taman gitu, jadiin taman gitu. Nah jadi pertanyaan, kalau misalkan teman-teman atau anak-anak mau penilaian lompat jauh, terus gimana dong? Apakah di tempat yang pakai kasur atau matras? Kan gue jadi bingung gitu. Mungkin ada pihak sekolah atau pihak guru yang mau mencoba menceritakan, boleh kolom komentar YouTube, bisa kalian pakai. Selanjutnya adalah taman hidroponik, yang sebenarnya bukan suatu hal yang spesial lagi, karena memang udah dari sejak zaman gue SMP, gue udah nemuin atau sudah melihat adanya taman hidroponik. Dan bahkan di SMA udah ada ekstrakurikulernya sendiri, yang namanya adalah ekstrakurikuler hidroponik. Nah, itu bukan suatu hal yang spesial, tapi ya udahlah, apa-apa. Itu keren buat gue karena ada ekstrakurikulernya sendiri gitu. Kemudian yang paling gue highlight lagi adalah bagian kantin. Kembali lagi ya, 2020, walaupun kita udah ada PTM simulasi, tapi kantin gak boleh buka dong. Karena kembali lagi aturan COVID ya kan, aturan masalah COVID, kantin gak boleh buka. Tapi lo tau gak yang gue highlight di bagian kantin itu apa? Ada bangku-bangku tempat untuk anak-anak menikmati sajian di kantin. Jadi di zaman gue sekolah, zaman 2018 2000 ya,
2016 2008 sampai 2018 itu gak ada bangku sama sekali. Jadi kalau misalkan lu jajan di kantin, ya yang ada dua pilihan. Yang pertama makan di tempat, yang berarti ada di dalam ruang kantinnya, atau yang kedua lo bawa ke kelas. Dua pilihan itu aja. Tapi di saat itu 2020, walaupun gue yakin juga pembuatan kayak tempat bangku kayak gitu udah pasti sebelum 2020 gitu. Akhirnya dengan dibuatnya tempat bangku seperti itu, akhirnya membuat anak-anak ya pastinya nyaman ya, nyaman untuk makan di tempat gitu. Jadi gitu. Terus kemudian ya udah cuman foto-foto gitu doang. Nah, kalau misalkan kalian cari atau kalian cek di postingan Instagram gue di versi carousel itu, di foto galeri itu, kalau nggak salah di postingan kedua ya, yang pembukaannya logo SMA gitu, kemudian kalau kalian swipe itu ada foto anak-anak, ada foto-foto anak-anak, kalau nggak salah itu anak-anak angkatan 19, angkatan 2019. Itu kejadiannya mereka lagi siap-siap untuk event tanggal 15 Desember itu. Jadi tanggal 15 Desember 2020 saat itu mereka ada rencana untuk bikin event internal kembali, karena ini event ulang tahun pasti internal dong ya, event internal. Kemudian gue kan sempet tanya, gue coba tanya-tanya dong ke anak-anak ini gitu kan, dan ternyata beberapa dari mereka kenal gue. Jadi ya udah, kita ngobrolnya juga santai-santai aja gitu. Jadi gak merasa kayak seniority gitu, nggak ada. Kita malah kayak temenan biasa aja gitu. Walaupun gue tahu mereka adik tingkat gue gitu. Gue tanya-tanya tentang pelaksanaan kegiatan, dan gue dapat informasi yang walaupun sebenarnya informasi ini bukan informasi yang baru, karena gue udah dapat sebelum-sebelumnya gitu, bahwa dalam menyelenggarakan event seperti itu aja mereka mesti izin ke beberapa pihak gitu. Karena kembali lagi, zaman itu COVID, kalau misalkan lu mau bikin event, apalagi rame-rame melibatkan orang lebih dari 10, bahkan mungkin bisa lebih ya, bahkan lebih dari 10 ya, itu lu perlu izin ke beberapa pihak. Salah satunya adalah pihak Polsek. Karena kembali lagi, untuk pengamanan, protokol kesehatan dan yang lain-lainnya memang dipasrahi, semua hal tersebut dipasrahin ke kepolisian. Ya udah, gue tanyain itu ribet gak urusannya, dan mereka bilang sebenarnya nggak terlalu, tapi memang ribetnya adalah pelayanan polisinya aja gitu. Pelayanan polisinya yang bikin ribet gitu. Lo bikin laporan, lo mesti bikin proposal juga, dan hal-hal yang lainnya. Dan itu terjadi 2 tahun, di tahun 2020 dan 2021. Itu ya baru 2020. Nah, kemudian kita lanjut ke 2021. Jadi 2020 udah cuman foto-foto doang aja. Foto-foto doang aja, gue bikin postingan bentuk carousel, gue post di Instagram. Udah, kalau misalkan kalian mau nyari, silahkan langsung aja ke Instagram gue di @hanafi_lukman atau cek di description. Gitu aja. Lanjut lagi. Tahun 2021. Tadi gue udah bilang event yang kalian mesti izin ke polisi itu memang ke Polsek itu memang berlanjut sampai 2021, karena 2021 tuh memang kebijakan itu masih ada. Oke. Di tahun 2021 apa yang terjadi? Tanggal 14, lebih tepatnya 14 Desember 2021, gue mencoba main lagi ke sana, dan gue disambut dengan seorang satpam yang bukan akraban gue lagi ya, bukan akrabannya anak-anak itu, tapi satpam itu memang udah kerja lama juga, bahkan sejak kita awal masuk SMA. Walaupun gue gak terlalu akrab banget sama beliau gitu. Gue datang ke sana, yang pastinya disambut dengan bapak satpam itu. Kita tanya dan ditanya-tanya tuh, karena gue datang sebagai alumni, bukan sebagai orang asing ya. Gue datang sebagai alumni yang memang niatnya mau main gitu. 2021 tuh memang lagi nggak terlalu ini ya, kasus COVID ya. Bahkan kayaknya Omikron tuh belum terlalu ini. Omikron tuh belum terlalu tinggi saat itu. Jadi bahkan kayaknya belum ada kasus Omikron kalau nggak salah. Belum ada kasus Omikron. Jadi karena ketika gue lihat, wah kasus COVID kayaknya lagi turun nih. Udah, gue mampir aja gitu. Gue mampir ke SMA, ketemu sama satpam. Pertama ketemu sama satpam, kita ngobrol-ngobrol banyak. Kemudian ditanya, kesini mau ngapa, ada keperluan apa. Kembali lagi, alasannya adalah dokumentasi, dan dokumentasinya sekarang bukan hanya foto tapi juga video. Nah, selanjutnya
tetap diizinin, tapi tetap dengan batasan waktu dan juga batasan tempat di mana lu bisa merekam video atau ngambil spotnya sesuai dengan apa yang lu rencanain gitu. Sesuai dengan apa yang gue rencanain. Gue mau shoot di bagian A, B, C, D, E. Gue tanya dan gue izin ke satpamnya, boleh nggak Pak? Oh, pas dilihat tempat-tempatnya, oh boleh aja gitu. Ya udah. Selanjutnya gue belum ke tempat-tempat itu ya. Gue masih tetap ngemper di depan kantor satpam. Gue ngemper dulu sambil nyiapin kira-kira ini foto-foto atau bagian-bagian mana yang mau di shoot. Ada salah satu guru BK, tapi bukan guru BK yang memang bukan guru BK yang benar-benar membantu gue saat-saat awal mau SNMPTN, bukan beliau, karena beliau kayaknya menuju mau pensiun gitu. Beliau tuh mau pensiun, jadi nggak ngajar di gue nggak ketemu di sana gitu. Gue ketemu sama salah satu guru BK yang masih muda, yang pertama masih muda, dan dia juga sempat ngajar juga di saat gue masih kelas 2 atau kelas 11 SMA. Namanya Bu Sulis. Gue sebut aja namanya karena beliau pasti juga bakal tahu. Namanya Bu Sulis. Dia masih muda banget. Bahkan gue kalau saking mudanya, kalau gue manggil Bu tuh kayak gitu. Karena yang gue yakin kayaknya beliau tuh usianya hampir sama kayak kakak gue. Nih mindset gue kalau misalkan ada guru-guru muda di SMA itu, gue semuanya gue kaitin, atau gue punya pemikiran ini guru-guru yang muda di SMA ini pasti seumuran sama kakak gue gitu. Padahal gak semua juga gitu. Beliau tuh gue yakin juga setidaknya ya sedikit lebih tua daripada kakak gue, tapi gue nggak rela aja manggil beliau Bu gitu. Gue gak rela aja manggil beliau Bu, tapi karena profesional dan di lingkungan sekolah ya udah gue tetap profesional aja, manggil Bu aja gitu. Nah, Bu Sulis ini gue pengennya manggilnya Mbak Sulis gitu. Kenapa sih gatel banget otak gue? Karena entah ya, mindset gue di kuliah saat ini, kalau misalkan gue udah lulus dan kemudian gue bisa bareng kerja di sana, gue kayaknya akan canggung kalau gue manggil Bu. Gue akan panggil teman, Mbak atau Mas, udah gitu aja. Karena memang kita rekan kerja gitu. Tapi entah kenapa aneh aja gitu. Ya udahlah. Profesional di lingkungan sekolah aja. Gue manggilnya Bu Sulis. Nah, Bu Sulis ini guru BK gue, dan kebetulan karena beliau tahu dan ngelihat gue, walaupun awal-awalnya gak ngeh ya kalau itu gue, karena gue pakai masker. Gue buka masker gue kasih lihat, ini Bu saya loh. Beliau tahu. Kalau ditanya beliau tahu gue dan kenal gue tuh dari mana, beliau kayaknya tahu gue karena memang ada guru lain yang memang mengenalkan gue ke Bu Sulis ini. Karena gue bikin konten, entah gue dapat prestasi di sekolah juga. Kebetulan juga karena saat itu gue dapat prestasi, tapi bukan yang secara akademik ya, secara non akademik gitu. Beliau kenal gue, kita ngobrol bareng. Ya cuma sekejap aja sih. Kita ngobrolin tentang saat itu gue tanya-tanya tentang ini sih, sistem sekolahnya, sistem pembelajaran di sana, kemudian PTM-nya gimana, kemudian kalau misalkan anak-anak ada yang berhalangan hadir karena gak bisa datang ke sekolah karena rumahnya jauh dan orang tuanya khawatir, terus gimana cara belajarnya, apakah harus pakai online atau gimana, begitu kan. Gue tanyain banyak hal tentang hal itu. Gue banyak tanya-tanya tentang hal-hal seperti itu. Sampai ada titik di mana gue tanya di penyelenggaraan event 15 Desember itu, kira-kira gimana, apakah acaranya offline, apakah masih ada izin-izin yang seperti tahun lalu. Ternyata iya. Ya udah, gue dapat kabar-kabar banyak banget tuh. Bahkan termasuk kabar-kabar ketika ternyata angkatan gue ada yang punya rencana untuk lanjutin karirnya di sana. Ini benar. Jadi beliau sempat cerita kalau ada salah satu teman di angkatan gua yang memang punya rencana untuk ngelanjutin karirnya di SMA. Ya jadi guru atau jadi pegawai lah, seperti itu. Dan cukup menarik gitu. Kalau sebenarnya dalam hati gue, ya kalau teman saya mau kerja di SMA lah, mau kerja di SMA 1, SMA 2, SMA 3, bodo amat ke gue.
Yang penting mah mereka sukses aja gitu, mereka betah aja kerja di sana gitu. Itu aja. Nah, setelah kita ngobrol cukup panjang, gue baru sadar kita udah ngobrol lebih dari 3,5 jam. Dan kasihan ibunya juga karena kita ngobrol, gue nya duduk di depan, di ngemper di ini apa namanya, di tangga ruangan satpam, beliaunya berdiri. Gue kasihan aja, jadi ya udah lanjut aja bu kegiatannya, mau ngapain gitu. Saya mau foto-foto juga karena sudah setengah jam berlalu, ya udah gue foto-foto aja gitu, memilih beberapa spot gitu yang bisa kalian lihat video-video yang gue ambil atau foto-foto yang gue ambil. Kalian bisa cek aja di konten Lukman Yesenet Live Show Special Episode Semanpa 38th Day. Teman-teman bisa langsung aja lihat siaran ulangnya di YouTube ini karena gue public ya. Teman-teman cek aja di tab video, di situ ada tulisannya Lukman Yesenet Live Show Semanpa 38 Day. Kalian bisa tonton aja di sana. Itu ada beberapa foto-foto dan video-video yang gue dokumentasiin. Dan gue bahkan di konten itu gue sempat nge-compare bagian-bagian di SMA gue di tahun 2018 dan 2021 tuh gimana perkembangannya. Dan yang 2018 gue ambil referensinya dari film 3 Tahun Yang Berharga itu. Jadi gitu. Itu awal mulanya ya kenapa gue akhirnya membuat tanggal 15 Desember tuh jadi kayak event tahunan atau kegiatan tahunan. Gue pasti bikin konten spesial SMA gue gitu. Kemudian lanjut lagi, gue pengen ngobrolin soal ini sih. Salah satu yang membuat gue pengen gue fokusin loh ngobrolin ini. Dan bahkan sebelumnya gue pernah nge-status di Facebook maupun gue bikin story di WhatsApp bahwa gue tuh pengen ngobrolin tentang SMA gue, tapi gue bingung gue mesti ngobrol sama siapa. Kalau ngobrol sama beberapa guru gue agak canggung yang pertama. Lain kedua, kalau misalkan gue ngobrol sama anak-anak, gue pun juga agak bingung untuk nyari kontaknya anak-anak yang masih jadi siswa di sana gitu. Karena gue yakin mereka juga gak semuanya kenal gue juga kan. Hanya beberapa gitu. Bahkan mungkin angkatan di bawah gue, 4 atau 5 tahun di bawah gue itu ada yang banyak banget yang kenal. Masih ada beberapa yang kenal gue gitu. Tapi gak semuanya. Jadi agak bingung gitu. Tapi ya udahlah, gue mungkin bikin monolog aja deh. Harusnya gue ngobrolinnya kemarin, tapi gue gak sempat ngechat teman-teman gue. Gue pengen ngajak Damar sebenarnya. Gue pengen ngajak Damar Putra Bakti sama ngajak teman gue tuh si Melania Iko. Cuman gue yakin mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi gue agak gimana gitu untuk hubungin mereka buat ikutan podcast ini. Apalagi pun juga podcast ini gue bikin podcast pun juga gak ada berbayar sama sekali gitu. Gak gue gak gue bayar talent atau orang-orang yang gue ajak. Jadi ya tidak perlu gitu. Jadi kayaknya kurang tidak perlu gue ajak orang ngobrol dulu deh, mending gue bikin monolog aja. Karena jujur aja gue kalau bikin podcast lebih nyamannya tuh monolog daripada dialog. Entah kenapa gitu. Entah dialog itu kayak gue mesti kayak host talk show gitu sih. Jadi agak canggung gitu. Jadi ya udah. Selanjutnya gue pengen ngomongin yang lebih spesifik lagi. Ini terutama tentang salah satu ekstrakurikuler, yang dimana salah satu ekstrakurikuler ini yang gue sesali kenapa nggak ada di zaman gue. Baru ada di tahun 2009, didirikan 2018-nya habis gue lulus ya. Jadi habis gue lulus tiba-tiba ada beberapa orang yang gue nggak tahu apakah itu guru atau wakil kurikulum atau wakil kesiswaan yang tiba-tiba punya kepikiran untuk bikin sebuah ekstrakurikuler baru yang namanya adalah ekstrakurikuler jurnalistik, yang dimana gue masih membingungkan ini jurnalistik apa videografi. Karena secara kalau ngomongin soal jurnalistik, berita-berita yang dibawain itu berita-beritanya bukan berita-berita yang agak-agak gimana gitu. Berita-beritanya cuma ngabarin event SMA punya apa, ngeberitain kalau SMA punya kegiatan apa gitu, kayak gitu-gitu doang. Gak ada yang kayak apa sih namanya, gak ada yang kayak ada event lomba ini dilakukan di ini teman-teman SMA bisa daftar ke sini loh gitu. Atau ya bisa jadi ya gak ada kayak gitu karena memang informasi kayak gitu cuman langsung dari SMA-nya aja, gak perlu pakai ekstrakurikuler jurnalistik begitu. Dan itu juga membuat gue akhirnya menanamkan sebuah plan gitu.
di karir gue ke depan. Jadi gini, jadi kalau misalkan teman-teman tanya karir lu ke depan mau kayak gimana, lu udah punya plan apa saja? Oke, gue akan kasih tahu. Yang pertama, cek. Oke. Yang pertama, gue punya rencana untuk pastinya ke media. Yang pasti ya, plan pertama adalah di media. Entah lu mau di media manapun, TV, YouTube, berita, atau bahkan mungkin event organizer yang dimana lu membutuhkan videographer atau fotografer, gue akan lanjut ke sana. Kalau misalkan itu tidak terjadi atau mungkin amit-amitnya tidak bisa kejadian, gue punya plan kedua. Nah, plan kedua gue adalah, kembali lagi karena memang gue selain di videografi gue di pendidikan, jadi gue pengen jadi pengajar. Tapi bukan berarti pengajar kayak PNS gitu, enggak ya. Jadi pengajar ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler jurnalistik itulah yang jadi target gue. Karena di samping gue di kuliah pernah gabung di sebuah ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler sih istilahnya. Di kuliah gue ikutan sebuah organisasi pers. Gue juga setidaknya punya sedikit skill dalam gue punya sedikit skill dalam dunia jurnalistik sih, di wawancara, di teknik wawancara, pencarian berita, atau bahkan ngemas berita dalam bentuk entah foto maupun video atau bentuk konten apapun lah itu. Jadi ya oke, mumpung gue ada basicnya, ya udah gue coba aja di sana gitu. Jadi itu plan-plan gue ya. Terus kita lanjut ke si ekstrakurikuler jurnalistik ini. Nah, kalau kalian tanya tadi kan gue sempat mention Semanpa Redaction ya. Gue sempat nge-mention itu, atau belum sih? Kayaknya ini kalau misalkan belum gini. Kalau misalkan belum pernah gue mention. Jadi gini. Si ekstrakurikuler jurnalistik ini dinamakan jadi kan mereka punya kanal YouTube nih. Mereka punya kanal YouTube dan nama kanal YouTube-nya adalah Semanpa Redaction. Nah, yang gue bingungin kenapa namanya Semanpa Redaction. Redaksi Semanpa mungkin oke. Tapi Semanpa Redaction, redaksi kalau di bahasa Inggris jadinya apa sih? Bukan redaction dong. Itu jadi bingung gue. Tapi yang pastinya namanya memang mencirikan bahwa itu adalah klub untuk jurnalistik. Jadi ya udah. Dan itu dibentuk 2018. Setelah gue lulus. Jadi baru aja itu ekstrakurikuler itu dibikin. Nah, gue tahu itu karena salah satu adik tingkat gue yang gue sebut ini Intel. Intel anjing. Salah satu teman bukan teman, adik tingkat gue yang bahkan sekarang kita satu daerah kuliahnya di Solo. Itu pernah ngabarin ke gue. Jadi kita nggak punya nomor WA saat itu ya. Kita kenal di Facebook gitu. Dia tiba-tiba nge-message gue bilang bahwa salah satu guru ngeceritain gue di sebuah forum, kalau nggak salah saat itu event apa sih apa ini? Kalau nggak salah lagi event bulan bahasa di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober gue dapat message dari si anak ini, si orang ini, si adik tingkat gue ini. Dia bilang di event itu gue salah satu guru ngeceritain tentang gue. Gue langsung, ngapain ngeceritain gue, emang apa spesialnya gue gitu kan. Ditanyain tentang hal-hal katanya diceritain tentang hal-hal tertentu, ngomongin soal channel YouTube-nya lah, ngomongin soal channel YouTube gue lah, ngomongin soal karir gue di konten kreator lah, dan hal-hal yang lainnya yang menurut gue terlalu berlebihan sih. Karena gue gak sesukses itu gitu. Kok bisa jadi bahan bahasan gitu. Tapi walaupun begitu, gue terima kasih sama guru ini yang udah mau ngeceritain bagaimana kehidupan gue di SMA dan karir gue di dunia konten kreator gitu, di konten kreatif gitu, ke teman-teman di SMA gitu. Karena gue yakin juga pasti banyak sebagian dari mereka yang punya
yang kepikiran untuk jadi content creator gitu. Nah, setelah nih anak ngabarin kalau salah satu guru ngeceritain tentang gue jadi penasaran dong. Gue pengen ngobrol lebih intim, lebih dalam dengannya. Akhirnya udah gue coba temenan. Gue temenan di Facebook dan gue minta nomor WhatsApp-nya. Kita ngobrol intens di WhatsApp aja gimana deh. Ya udah. Kita dapat nomornya, kita chattingan. Awal-awal chattingnya ya udah kita ngobrol banyak tentang kejadian saat itu dan udah selesai. Sampai sekarang udah jarang banget gue ngechat karena beliau kayaknya sibuk juga gitu. Kayaknya si anaknya juga sibuk juga gitu. Kita ngobrol panjang banget. Kayaknya di 2019 tuh adalah waktu atau jam atau masa dimana kayaknya adik-adik tingkat gue tuh mulai mengenal gue gitu. Padahal ketika mereka masuk di sana, ketika mereka masuk di SMA, angkatan gue tuh udah lulus. Jadi mereka masuk 2018 atau mereka masuk di tahun 2019, gue tuh udah lulus. Itu jadi masalahan gitu. Jadi mereka dapat kenal sama gue dari mananya gitu. Mungkin dari ceritanya Bapak guru ini gitu yang memang ngeceritain gue di event itu gitu. Mungkin aja gitu. Makanya sekarang kayaknya adik-adik tingkat gue itu udah mulai mengenal gue. Banyak banget nih adik, baik yang cewek maupun cowok ya. Banyak banget yang mulai mengenal gue dan bahkan ada beberapa dari mereka, ini jujur ya, ada salah satu adik tingkat SMA gue yang sampai rela-rela nyari nomor WhatsApp gue. Nyari nomor WhatsApp gue dan nge-DM Instagram gue untuk, lo tau gak buat apa? Buat tanya-tanya konsultasi gimana caranya bisa masuk SNMPTN. Ya karena kebetulan ya gue diterima di kampus pun juga dengan jalur SNMPTN. Mungkin mereka berpikir bahwa kayaknya masuk jalur SNMPTN ada trik-triknya deh, minta kita tanya ke Lukman dong ya. Padahal sebenarnya itu faktor keberuntungan aja. Kalau buat gue keberuntungan, buat orang lain mungkin itu adalah sebuah kerja keras, tapi buat gue itu adalah keberuntungan gitu. Jalur aman buat jalur keberuntungan aja gitu. Tapi ya karena mereka memang minta, ya udah gue kasih aja gitu. Jadi salah satu adik tingkat ini dia cewek ya. Dia sampai rela nyari nomor WhatsApp gue, bahkan sampai DM Instagram gue gitu. Tanya dengan pertanyaan gimana caranya bisa lolos SNMPTN. Ya udah gue kasih tahu ini caranya ABCDE. Ini kalau dari gue ya, karena kembali lagi kalau buat gue sendiri, kalau dari apa yang gue pikirin, SNMPTN itu ya it's a fortune, keberuntungan. Bukan berarti nggak ada kerja, bukan berarti nggak ada usaha ya. Anda kemarin saya bilang, kemarin saya ngungkit kasus SNMPTN anak-anak yang nyombong dan belagu gitu, yang dibikin yang nge-tweet di Twitter, dan sekarang sih udah dihapus gitu. Tapi screenshotnya masih gue simpan di sini. Gue ngebahas kayak gitu, terus gue kasih tahu kalau misalkan ada orang-orang yang belagu kayak gini di depan lu mesti jawabnya apa. Orang-orang pada gak setuju gue dan dibilangnya bahwa gue merendahkan anak SNMPTN. Lah anjing, gimana ceritanya gue merendahkan anak SNM? Kalau gue merendahkan anak SNM berarti kan gue merendahin diri gue sendiri dong. Ya masa seorang diri merendahkan dirinya sendiri, kan aneh juga gitu kan. Jadi udahlah, gue gak mau ngungkit masalah itu 2021. Walaupun masih lucu aja gue lihat nih anak-anak manusia macam apa ini gitu. Udah. Jangan lanjutin. Ntar kontroversi lagi kayak kemarin gitu. Oke. Jadi dia minta tanya ke gue gimana caranya bisa lulus SNMPTN. Ya udah gue kasih tahu ABCDE, udah selesai gini aja gitu. Jadi udah makasih gitu kan. Itu awalnya kita ngobrolin itu, kemudian sampai ke bagian dimana gue tuh penasaran banget sama Smanpa Reduction. Ini salah satu ekstrakurikuler yang menarik buat gue gitu. Ini gimana gitu. Karena kebetulan si anak yang minta minta tolong masalah SNMPTN ini,
dia punya kenalan, dia punya teman yang memang masuk di ekstrakurikuler itu. Ya udah, gue tanyain dong, ekstrakurikuler ini gimana sih? Kemudian lo kan punya nomornya kan, gue pengen lo punya nomornya kan, gue minta nomornya dong. Ya udah, gue dapet nomornya, walaupun sampai sekarang gue gak pernah setting sama dia, walaupun kayaknya tuh anak udah lulus bareng dia kayaknya. Nah selanjutnya apa lagi ya, kalau ngomongin Smart Reduction, gue mulai kenal sama bahkan gue kenal sama salah satu anak ini gitu. Salah satu anak yang memang gue bisa bilang ini generasi pertamanya Smart Reduction. Yang gue ajak di podcast sesi 1 namanya adalah Damar Putra Bakti. Nah, anak ini sekarang dia semester berapa sih, gue lupa. Semester 5 atau semester 5. Semester 5 apa semester 3 gue lupa tuh. Nah, anak ini kayaknya semester 5 deh sekarang kayaknya. Nah, kayaknya tahun ini semester 5 nih. Jadi dia gue ajak nge-podcast walaupun gak ngomongin Smart Reduction ya, tapi gue tahu dia di Smart Reduction karena tiap kali gue nonton Smart Reduction ya, komuk dia tuh muncul terus. Muka dia tuh muncul terus gitu, dan gue langsung oh ini yang namanya Damar. Ya udah, gue coba tanyain gue coba ajak buat podcast di episode pertama. Kalau misalkan kalian mau denger silakan langsung aja di sana. Ketika gue saat itu lagi gue mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dengan teknik wawancara yang sangat-sangat sangat-sangat jelek banget cara gue membawakannya. Tapi kalau misalkan nggak penasaran silakan aja kalian dengerin aja di sana. Kalian bisa dengerin di Noise ataupun di YouTube gitu ya. Terus gue walaupun gue sampai sekarang aja nggak pernah ngomongin Smart Reduction. Gue sebenarnya rencananya gini ya, di video podcast spesial episode ini gue pengen ngajak dia ngobrol, tapi karena gue berpikir ulang, nih anak kayaknya sibuk di semester 5, jadi ya udah jangan dulu deh, jangan diganggu gitu. Karena gue tahu semester 5 tuh adalah semester di mana anak-anak tuh mahasiswa tuh kayaknya sibuk-sibuk banget gitu. Jadi ya janganlah gitu. Terus hal lain yang membuat gue tertarik dengan Smart Reduction adalah kembali ke Damar, karena sosok Damarnya itu sendiri. Di tahun 2019 si Damar ini kan udah gabung ya di Smart Reduction, dan dia generasi pertama ya kan. Gue lihat konten-kontennya kok stylenya sama, kok ininya sama gitu, dan gue lihat coba cek lagi, ternyata dia yang megang, kalau di videografi ya, di konten videografinya itu dia yang megang bagian sutradara dan editor. Dan langsung gue lihat, wah ternyata memang gitu. Dan pas gue lihat pun juga ternyata Damar Putra Bakti ini punya kanal YouTube juga, namanya Damar PB Production kalau nggak salah. Nah dia sekarang kayaknya jarang konten deh, tapi kalau nggak salah dia punya konten yang cukup banyak dan beragam. Yang gue tonton tuh yang membuat gue akhirnya kenal dan mau ngobrol lebih lagi sama Damar itu adalah karena dia bikin vlog gitu kan. Dia bikin vlog tentang Smanpa Expo. Jadi gue coba tuh tanya, jadi akhirnya gue coba untuk nyari sosmednya dia, nyari nomor WhatsApp-nya juga, dan kita ngobrol. Itu yang jadi membuat gue hanya kenal sama Damar. Dan ternyata fun fact-nya juga, Damar nih orangnya multi talented banget loh, Pak. Multi talented banget. Dia bagian dari Smart Reduction, dan kayaknya dia juru kuncinya Smart Reduction dengan konten-kontennya yang cukup bervariasi di tahun 2019. Sekarang sih udah agak jarang ya. Ternyata nih anak pun juga bukan di filmmaking sih, dalam produksi video maupun film untuk yang kelasnya anak SMA ya masih oke gitu. Masih oke buat gue. Kalau gue cari di YouTube konten mini film gitu buatan anak-anak SMA gue. Buatan anak-anak SMA itu ya. Itu gue lihat, gue gini ya, selalu gue lihat bagian end creditnya.
bagian end creditnya itu selalu muncul ya kayak produser, sutradara, produser, director, editor, visual effect dan yang lain-lainnya. Nah, gue lihat di bagian end creditnya namanya Damar Putra Bakti kebanyakan. Gue langsung, nih anak nih kayaknya memang jiwa filmmakingnya tinggi nih kayaknya. Walaupun kalau misalkan di zaman sekarang ketika gue ngeliat film itu kurang spicy. Tapi kalau misalkan gue zaman SMA gue ngeliat film buatannya dia, gue langsung kayak ini bagus sih gitu. Makanya gue bilang Damar Putra Bakti ini orangnya multi talented banget. Jadi gue sangat gue sangat amazed gitu dengan Damar Putra Bakti dan bahkan anak-anak Semen Production, karena ternyata kreativitas mereka luar biasa gitu. Nah, sekarang nih Semen Production di tahun ini kalian kemana? Kenapa tanyaannya begitu ya, man? Tapi jujur, kalian gimana nih? Kalian di mana nih? Kok kalian nggak muncul gitu loh? Maksud gue, kalian tuh punya bakat dan potensi yang luar biasa gitu. Gue lihat Semen Production di 2021 dan 2022 tuh kayak jarang banget konten gitu. Ya nggak sih? Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Jarang banget. Kalau mereka bikin konten pun juga yang short aja, durasinya pendek aja, 1 menit, 2 menitan, 3 menitan gitu. Bahkan terakhir videonya Semen Production tuh yang diupload adalah profil SMA. Dan sebenarnya kalau ngomongin profil SMA, harusnya diuploadnya nggak di Semen Production dong, harusnya di official SMA-nya aja. Semen Production tuh kayak lebih lebih intimate dari Semen Production, dari akunnya SMA, official SMA gitu. Kayak kebayang kayak event-event yang terjadi di SMA itu apa saja gitu kan. Kemudian kalau misalkan bisa kreatif-kreatifan, mungkin bisa bikin konten yang berbeda gitu ya, nggak cuma sekedar vlog, nggak cuma sekedar special event, tapi juga ada konten-konten lain mungkin yang membuat akhirnya orang-orang mau, bahkan anak-anak mau nontonin gitu. Jadi main kreativitasnya bisa mungkin lebih lagi gitu daripada yang sekarang gitu. Kalau yang dulu jujur aja pas awal-awal muncul kreativitasnya luar biasa, Pak. Ada yang bikin persiapan nih ya, bahkan ya kalau ngomongin ulang tahun biasanya kan videonya cuma special event doang kan. Tapi di Semen Production di awal-awal ketika muncul itu persiapan menuju ke hari H ulang tahun SMA itu tuh persiapannya banyak banget loh. Ada video di mana ngomongin tentang profil SMA itu sendiri, kemudian ekstrakurikuler yang ada, kemudian selain itu ada persiapan-persiapan yang ada di sana gitu, ada persiapan-persiapan yang disiap ada kegiatan preparing atau persiapan yang dilakukan menjelang hari H, ada juga ya vlog pastinya, vlog di mana event-eventnya apa aja dan keseruannya gimana aja. Kayak gitu, jadi lengkap banget gitu. Jadi nggak cuma special eventnya doang, tapi yang dikabarin juga yang dibikin, konten yang dibikin pun juga kayak pengantar sebelum ke hari H itu ada konten-konten ngomongin apa saja gitu. Jadi menurut gue harusnya kreativitas yang seperti ini mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau dari gue karena kembali lagi kadang-kadang mungkin saran ini bagus, tapi terkadang ada beberapa satu dan lain hal yang membuat akhirnya mungkin orang-orang di sana agak merasa kok begini gitu. Ya tapi terserah mereka sih. Tapi itu apa yang gue sampaikan barusan ya sebuah masukan lah. Semoga bisa diterima aja gitu. Kalau nggak mau terima nggak apa-apa sih. Semoga diterima ya. Karena ini demi kalian juga gitu, bisa demi nambahin skill kalian juga gitu. Karena gue yakin teman-teman yang masuk di Semen Production tuh memang dengan keteguhan hati dan dengan niat yang tulus ya untuk mengembangkan bakat selain di akademik gitu, selain di akademik. Karena gue meyakini hal itu. Itu aja. Lanjut lagi. Apalagi yang mau gue bahas ya? Riset tempat mungkin. Oke, coba gue cek ya.
catatan yang gue bikin di bulan Agustus. Di mana sih? Ini dia. Mungkin gue coba sebutin apa saja ya perbedaan-perbedaan yang terjadi ya dibandingin tahun yang lalu. Ini mungkin lebih dalamnya lagi gitu. Kalau kayaknya tahun lalu tuh gue cuma ngeliat di beberapa spot-spot aja. Tapi kalau yang tahun ini gue bisa lebih mendalam lagi ngelihat perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, penampakan masih sama saja. Penampakan tempatnya masih sama aja. Cuman ada beberapa ruangan yang dialih fungsikan. Jadi ada ruangan yang zaman gue SMA tuh ya fungsinya kayak gitu-gitu, tapi ternyata dirombak atau dialih fungsikan menjadi tempat yang dengan tujuan atau dengan tujuan tertentu gitu. Salah satu contohnya, gue kasih salah satu contoh aja ya. Salah satu contohnya adalah ruang rapat. Seperti yang kita tahu, ruang rapat di zaman gue biasanya kan dipakai untuk rapat guru ya, rapat besar antara guru maupun kepala sekolah ataupun pegawai-pegawai. Ternyata dialihfungsikan jadi ruang UKS dan ruang pengarsipan. Jadi kalau di zaman gue ruang UKS itu satu ruangan sama ruang BK. Sekarang ternyata ruang UKS dipindah ke ruang rapat. Ruang rapatnya. Ruang rapat di zaman gue ya. Jadi ruang rapat zaman gue dulu ternyata sekarang dipakai untuk ruang UKS dan juga pengarsipan. Sebenarnya banyak banget ruangan-ruangan yang akhirnya dialihfungsikan, tapi nggak semuanya harus gue sebutin satu persatu ya. Karena banyak banget. Jadi gue sebutin satu aja, satu contohnya di itu. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, mungkin kalian anak-anak alumni, mungkin kalian penasaran, atau anak-anak yang baru, mungkin anak-anak baru yang punya kepikiran untuk pengen daftar ke SMA dan ke SMA gua atau SMA kalau kalian anak-anak baru yang punya kepikiran untuk pengen daftar ke SMA gua, langsung aja datang ke sana. Ya pastinya harus dipastiin dapat izin dari satpam juga ya. Ntar masuk, ntar lu bisa lihat-lihat tuh dari ruang-ruangannya apa saja gitu. Kalau kalian tanya perbedaan ruang ABCDE itu jadi apa, kalian mau tanya-tanya bisa kolom komentar. Gue akan sampaikan lah ruang ini dialihfungsikan jadi apa gitu ya. Selama ada catatan ini. Selain itu yang gue lihat lagi adalah tenaga pengajarnya. Ini yang pasti, yang paling krusial adalah tenaga pengajarnya. Karena entah ini yang gue rasain ya, tenaga pengajar di sana 60% berbeda. 60% berbeda. Ya kembali lagi karena memang karena zaman gue pasti udah pada lanjut usia dan mereka memang ada yang pensiun. Makanya ketika gue lihat pengajar-pengajar yang ada di SMA gue pada saat itu, gue lihat muka-mukanya muda sekali. Kayak ngerasa bahwa mereka yang ngajar di situ seumuran sama gue. Aneh gak sih? Tapi jujur ya, ketika gue ngelihat mereka ini, gue ngelihat muka-mukanya, ini satu umur sama saya atau gimana begitu kan? Bahkan ada yang seumur sama kakak gue juga, dan bahkan ya, mungkin ini yang jadi agak-agak gimana gitu. Umurnya masih muda sama kayak kakak gue, tapi secara wajah lebih tuaan dia. Aneh nggak tuh? Umurnya muda sama kayak kakak gue, 30 tahun ya. Muda banget. 30 buat gue, untuk guru sih 30 tahun itu muda banget buat gue. Tapi lo tau nggak? Wajahnya lebih tua dia daripada kakak gue. Gue langsung, kok kayak gini? Tapi gue lagi itu wajar ya buat gue ya. Dan bahkan gini, kalau kalian tanya, apakah guru-guru yang baru ini ada yang kenal dan ngerti banget sama lo? Belum terlalu. Tapi kalau ngomongin pertemanan, bukan pertemanan sih. Kalau misalkan ngomongin kenal, kita kenal. Ada beberapa dari guru-guru tersebut yang gue kenal. Dan beliau pun juga kenal juga sama gue, dan kita bahkan temenan di sosial media. Salah satunya adalah
Gue sebut gak sih namanya? Gue sebut aja ya. Salah satunya adalah ada seorang guru wanita namanya Parastia Cynthia. Parastia Cynthia atau Parastia Sinta kalau nggak salah. Beliau ini gue bisa sebut dia pengajar baru dan muda banget. Beliau muda banget. Aduh, gue pengen ngecek ininya sih. Gue pengen ngecek biodatanya. Gue nggak sempet ini sih. Nggak sempet buka sih. Tapi ntar gue kasih tahu lah biodatanya. Yang pasti yang gue inget kalau di biodata pas gue ngakses, beliau adalah guru bahasa Indonesia. Apakah beliau sedang hamil? Karena stigma anak, entah gue yang mikir ini atau enggak, tapi stigmanya sendiri, kalau stigma yang bermunculan adalah kalau misalkan lu wanita, entah lu muda ataupun tua, wanita ya, lu guru wanita, entah wanita muda ataupun tua, kalau lu ngajar bahasa Indonesia, dalam pemikiran gue, lu pasti ngajar dalam kondisi hamil. Kenapa? Gue pikirnya kayak gitu. Karena entah ya, zaman gue sekolah tuh kayaknya sering kali itu jadi seperti itu. Zaman gue SD, gue punya guru, walaupun dia bukan pengajar bahasa Indonesia, tapi dia lebih intensnya di bahasa Indonesia, namanya Bu Neni. Bahkan gue pernah cerita, Bu Neni pernah jatuh pingsan dalam kondisi hamil tepat di depan mata kami. Dan itu yang membuat kami panik gitu, ketika ada guru lagi tengah kondisi hamil ngajar, pastinya kelelahan dong, akhirnya bisa sampai pingsan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zaman gue SMP, aduh gue lupa gurunya siapa, karena gue udah gak lama banget gak pernah ke SMP. Ada salah satu guru di SMP, dia ambil besar juga, tapi kayaknya dia gak ngajar gue. Kalau gue di SMP, guru bahasa Indonesia gue tuh ya mungkin kalau dari umur ya sekitar umur 45-an sampai 55 tahunan lah gitu. Kalau yang guru muda nggak pernah dapat gue, padahal gue pengen banget. Tapi beneran pada saat itu, ketika guru bahasa Indonesia muda di zaman SMP itu, gue lihat walaupun dia nggak ngajar di kelas gue, tapi gue lihat dari bentuk tubuhnya, nih orang lagi hamil nih gitu. Nah, yang SMA ini, kalau SMA sih bahasa Indonesia guru gue laki semua ya. Jadi gue nggak lihat yang nggak pernah dapat guru bahasa Indonesia yang cewek atau yang perempuan gitu, atau yang wanita gitu. Nah, Bu Parastia Sinta, apakah ibu mengajar dalam kondisi hamil? Untuk mematahkan stigma tersebut ya mungkin bisa dijawab, Bu, kalau misalkan ibu dengerin podcast ini. Tuh kan gue jadi agak gimana ya, gue kalau manggil orang yang bahkan umurnya masih muda, seumuran sama kakak gue panggil Bu tuh kayak gitu, kayak apa gitu, agak-agak canggung gitu. Tapi ya demi profesionalitas lah ya, demi profesional di lingkungan sekolah mungkin gue manggilnya Bu ya, tapi mungkin di luar belum tentunya. Tapi kalau ngomongin soal pernah pengalaman dapat guru dan dia ngajar dalam kondisi hamil di zaman SMA, ada salah satu guru bahasa Inggris muda banget, dia ngajar saat gue masih duduk di kelas 1 SMA. Perlu gue sebut namanya nggak nih? Kalau perlu gue sebut namanya adalah Bu Ika. Beliau ngajar bahasa Inggris di kelas gue saat gue kelas 1 pastinya. Pas saat gue kelas 1, beliau ngajar kelas gue dan dalam kondisi hamil, mengandung anak kedua. Gue masih ingat banget. Kenapa gue tahu? Karena ternyata beliau jadi beliau ini punya suaminya guru SMA itu juga. Dan gue tahu bagaimana mereka berdua, apalagi gini, gurunya yang laki itu kan ngajar sosiologi. Bahan ajar sosiologinya itu dari buku yang dibuatnya sendiri. Nah, gue tahu buku itu dibuat sama dia sendiri, sama beliau ini sendiri, dan gue lihat bagian awalnya kata pengantar, terima kasih ucapan saya kepada istri tercinta Ibu Ika. Gue langsung, oh kalian pasangan suami istri gitu. Gak jarang ya pasangan suami istri bekerja dalam satu kantor sebagai guru juga. Dan
bukan suatu hal yang istimewa, tapi menurut gue entah kenapa kayak pasangan couple entah di rumah tangga ataupun mungkin pasangan kekasih gitu, kalau misalkan kerja dalam satu kantor atau satu tempat kerja tuh kayak wow gitu, kayak bukan kamu nggak pernah melihat bagaimana kekompakan mereka berdua ya, tapi gue yakin dari bagaimana interaksi mereka berdua, cara mereka menghargai bagaimana jeripayah gue dalam berkarir pun luar biasa mereka. Jadi beneran kayaknya ini mereka memang couple, jadi memang beliau berdua ini adalah couple yang memang cukup bagus nih, bener-bener klop banget nih gitu. Jadi gitu aja ya. Ini kita udah ngalor ngidul ya ngobrolinnya, ngomongin soal reduction, ngomongin soal guru, ngomongin soal perbedaan-perbedaan dan lain-lainnya. Tapi gue sadar ini udah 1 jam lebih, jadi thank you banget teman-teman semuanya udah mendengarkan video podcast special episode kali ini. Dan sebelum gue tutup, gue ngucapin selamat ulang tahun untuk SMA gue tercinta. Gue sebut aja SMA Negeri 1 Parakan, SMA Negeri 4, whatever is this, tapi gue sering nyebutnya SMA Negeri 1 Parakan yang ke-39 tahun. Harapan gue adalah semoga sekolah ini semakin jaya, semakin berkembang, semakin dicintai. Semoga peminatnya di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya semakin tinggi. Kualitas SDM pengajarnya juga semakin baik. Dan anak-anaknya juga bisa menorehkan prestasi yang lebih baik juga. Itu aja. Bangunannya juga semoga semakin baik ya. Dan pastinya karena gue tadi sudah sempet nyebutin plan gue selanjutnya, plan gue setelah ini ya, gue sempet sebelumnya nyebutin plan yang gue udah bikin atau yang udah gue buat untuk karir gue ke depan. Gue udah sempat bilang bahwa gue masukin itu di plan kedua. Gue mau jadi pengajar ekstrakurikuler jurnalistik di SMA itu. Jadi aku menunggu masa-masa itu ya. Jadi gue menunggu masa-masa itu agar bisa tercapai dan gue bisa bertemu lagi di lingkungan SMA, tapi dengan status yang berbeda. Bukan lagi siswa, bukan lagi alumni, tapi orang yang mengabdi di sana. Jadi ya thank you banget teman-teman angkatan Semanpa 32, 33, 34, 35, bahkan sampai mungkin Semanpa 38 yang mau dengerin podcast gue. Karena jujur aja pasti kalian merasa bosan mendengarkan podcast ini karena tidak ada alunan musik, tidak ada apapun gitu, tidak ada yang istimewa. Tapi gue yakin teman-teman semuanya dapat setidaknya hikmah kehidupan. Hikmah kehidupan atau hal-hal yang menarik tadi yang gue simpen atau yang gue sampaikan tadi gitu ya. Untuk itu ya kita tutup aja, terima kasih. Gue mau ngingetin juga, gue lupa. Gue mau ngingetin juga. Ini kan kembali lagi ya, gue mau ngingetin ini special episode hanya ada di YouTube, tidak ada di Noise, tidak ada di Spotify. Tapi untuk episode berikutnya, yang dimana ini adalah episode reguler, gue akan hadir di tanggal 31 Desember. Jadi tanggal 31 Desember 2022 mendatang, gua akan bikin podcast episode baru untuk akhir tahun, oke? Dan gue juga mau ingetin untuk teman-teman yang dengerin di Facebook, teman-teman yang dengerin di YouTube, kalian hanya akan mendapatkan versi parsial atau sebagiannya aja, atau bagian-bagian tertentu saja dari keseluruhan podcast. Jadi kalau teman-teman mau dengerin secara full, teman-teman harus mau tidak mau dengerinnya di platform audio streaming. Dan gue saranin teman-teman dengerin episode baru dan secara fullnya di aplikasi Noise. Jadi teman-teman langsung download aplikasi Noise sekarang juga, karena di sana tidak hanya podcast-podcast seperti gue, konten-konten video podcast, tapi juga ada podcast-podcast lain yang mungkin akan membuat lo merasa tertarik untuk mendengarkannya. Ada podcast Trio Kurnia, ada Daddy Issues, ada Musuh Masyarakat, ada Diary Coki Rehabilitasi, ada Ruang 28, Berbeda Tapi Bersama, Brizik, Bola Banget, dan yang lain-lainnya. Podcast-podcast terbaik dan konten audio series terbaik ada di Noise. Itu semua bisa kalian akses aja gitu ya.
Langsung aja download aplikasi Noise sekarang juga di Google Play maupun di App Store, atau teman-teman bisa langsung aja kunjungi website open.noise.id. Gitu aja. Thank you banget. Sampai jumpa di video podcast episode berikutnya. And as always, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa.